Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang buat kita semuanya. Tadi kita sudah mendengar orasi Bapak Kakanwil Kemenkum Jawa Timur, berapi-api luar biasa. Saya nggak tahu apa lagi mau saya bilang ya. Soalnya kalau kita resakin orasi beliau betul-betul menjiwai, karena kebenaran beliau putra Arek Surabaya ataupun Arek Jawa Timur. Jadi sehingga nggak ada lagi tidak aling-alingnya yang sudah keluarkan semua. Terima kasih Bapak Kakanwil yang terhormat, Bapak penyuluh utama yang saya banggakan hadir bisa, penyuluh media, Bapak Camat, Bapak Lurah yang luar biasa, Pak Lurah kita ini, dan ketua saya, ketua DPW Jawa Timur, dan para hadirin seluruhnya. Tentu tadi hanya disebutkan Ketua Umum Pradin, tapi lebih baik saya perkenalkan sebelumnya. Nama saya tadi sudah jelas, Ropa nama kecil, Rambe adalah marga. Marga saya adalah asli orang Batak. Jabatan adalah sebagai Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia, disingkat dan disebut Pradin. Itu didirikan tahun 1964. Saya masih umur 10 tahun pada waktu itu. Saya sekarang sudah usia 27 ya. 72. Nah, umur saya sekarang sudah 72. Sudah menjelang maghrib, ingin mau berbakti, setidak-tidaknya bisa mengurangi dosa-dosa masa lalu untuk gampang masuk diantar ke peristirahatan terakhir kelak. Para bapak-bapak ibu hadirin yang saya banggakan, mengenai tadi launching pertama Mahkamah Kelurahan ini merupakan suatu anugerah, suatu karunia bagi kita semuanya. Launching ini adalah launching pertama di Indonesia ini. Karena penggagasnya itu adalah Pradin, saya sendiri. Insya Allah saya yakinnya yang sebelah kiri kanan saya ini sama yang di samping sana akan dipanggil ke istana. Saya yakin itu. Karena saya akan buktikan, saya bilang nanti akan saya videokan. Saya launching pertama di Probolinggo, saya akan kirimkan videonya. Ini yang kita lakukan sekarang. Saya juga kaget, saya juga merupakan suatu anugerah bagi saya. Kakanwil saya bisa hadir di sini. Wah, ini sangat berkekuatan. Kalau itu nanti pulang saya dari sini menuju Surabaya, pasti akan saya kirim videonya sama Bapak Menterinya, biar dia lihat Kakanwilnya di sini. Bertepatan saya dengan beliau tuh komunikasi lancar. Ini loh Kakanwilmu, sama penyuluhnya jelas gitu. Kalau sekarang ini kita sedang dipantau BPHN, mulai dari kepala badan sama sekretaris, Kapuslu dan Kabak Bantuan Hukum. Coba tanya. Ini kita bukan dipantau, ini online, di HP saya itu online. Terselenggarakan nggak launching ini gitu? Jawabannya sekarang. Mengenai Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa, tentu saya akan mulai berbicara tentang kompetensi dalam bahasa hukum ataupun bahasa bebasnya itu adalah wewenang Pak Lurah apapun kepala desa. Karena tidak disosialisasikan lebih jauh, lebih dalam tentang undang-undang desa dan undang tentang kelurahan juga. Selalu saya mengatakan di tempat-tempat manapun saya berada, dan inspirasi tentang Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa ini adalah tentang wewenang.
Kalau kita simak dengan mendalam lebih jauh, dan kebenaran juga saya ikut membidani lahirnya undang-undang desa. Di situ saya dimintain pendapat pada waktu itu di DPR bahwa Pak Lurah ini sama kepala desa di luar sana cuman tinggal hanya satu pasal lagi yang kurang. Itu selalu saya katakan Pak Lurah, Pak Camat. Pasal apakah gerangan? Jadi kalau kita berbicara sejauh manakah wewenang yang dimiliki oleh Pak Lurah, wewenang kepala desa, mungkin sampai malam pun nggak selesai kita menjelaskannya, kita bahas. Tapi yang justru bukan wewenang lebih luas, justru saya katakan hanya kekurangannya aja, kekurangan tinggal satu pasal lagi, hak mencabut nyawa yang belum diatur di dalamnya. Selebihnya sudah halal buat kepala Pak Lurah, kepala desa. Tinggal pasal itu aja yang tidak ada. Kalau dimasukkan satu pasal hak mencabut nyawa gitu, itu luar biasa. Selesai ya Pak. Hanya itu pasal yang tidak ada dalam undang-undang desa, undang-undang pemerintahan kelurahan. Selebihnya sudah memang diberikan sepenuhnya kepada kades maupun lurah. Nah, kemudian mengenai mahkamah kelurahan, mahkamah desa, itu juga bukan karangan Pak Kanwil, bukan karangan saya, bukan karangan Pak Camat atau Pak Lurah. Itu sudah diberikan nomenklatur dari Kementerian Hukum. Nomenklaturnya mahkamah desa, mahkamah kelurahan. Itu bukan karangan, ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya dilandasi pada undang-undang desa, maupun pemerintahan desa, dan undang-undang bantuan hukum. Ini yang perlu saya jelaskan. Sebagai wewenang dimiliki, kita sudah berbeda. 15 tahun yang silam dengan yang sekarang sudah berbeda fungsi peranan yang dimiliki oleh kepala desa maupun lurah. Kalau dahulu sebelum adanya undang-undang desa atau pemerintahan kelurahan, itu mereka hanya pejabat administrasi. Tugasnya hanya memberikan keterangan, ngurus KTP dan sebagainya. Dengan demikian, kalaupun ada sesuatu kejadian ataupun ada suatu kesalahan, kekeliruan dan sebagainya, karena itu merupakan produk administrasi, bisa diperbaiki. Tapi dengan adanya sekarang regulasi yang kita miliki, undang-undang desa, undang-undang kelurahan, ini sudah beda, sudah nambah jabatannya Pak Lurah kita ini. Di mana tambahannya? Sudah menjadi pejabat tun. Kalau tadi pejabat administrasi, ditambah sekarang dilengkapi dengan undang-undang, diberikan kompetensi ataupun wewenang namanya pejabat tun, pejabat tata usaha negara. Salah satu produknya adalah seperti SK pembentukan mahkamah kelurahan. Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden sekalipun dia tidak bisa membatalkan SK-nya, karena itu sudah pejabat tun. Wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Yang bisa membatalkan SK surat keputusan Pak Lurah ini hanya Pengadilan Tata Usaha Negara. Itulah dasar hukum pemikiran Kementerian Hukum pada waktu kami diskusi rapat pada tanggal 5 Februari 2025 yang lalu. Itulah sekarang ini kita wujud nyatakan. Oleh karenanya mahkamah kelurahan ini nanti bisa mampu menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini. Tidak harus polisi, tidak harus jaksa, tidak perlu sampai ke pengadilan. Kalau tadi seperti yang katakan Pak Kanwil, kalau bisa nanti lapas itu sepi seperti di Norwegia sana. Jangan sedikit-sedikit polisi, sedikit-sedikit ke pengadilan. Alhamdulillah, launching pertama kelurahan di sini, tapi sudah ada juga di Sulawesi Tengah. Tadi Pak Kanwil pernah tugas di sana, di Morowali, Morowali Sulawesi Tengah. Mereka tanda tangani SK pembentukan mahkamah desa Nambu, kecamatan di Morowali.
siang sudah langsung mereka melakukan kegiatan mengadili. Alhamdulillah kebenaran berhasil juga. Persoalan berat tapi ringan diselesaikan secara adat istiadat apa tadi yang disampaikan oleh Kakak Kamil. Tuntas sudah, tidak harus ke polisi. Jadi kami dari Kementerian Hukum, kami sebagai operator beliau-beliau ini, inilah tugas kami memberikan pengayoman, perlindungan, bantuan kepada rakyat. Yang sekarang ini kita sudah sangat memahami kalau sudah berurusan dengan APH, artinya aparat penegak hukum, sudah hancur. Menang berperkara jadi arang, kalah apalagi pasti jadi abu. Jadi lebih baik nanti diselenggarakan di mahkamah kelurahan ini ataupun di mahkamah desa untuk menyelesaikan segala sesuatu masalah hukum. Tidak perlu dengan harus bertindak hukum. Insya Allah saya yakin. Karena sebenarnya mahkamah kelurahan, mahkamah desa ini bukan baru sekarang. Ini baru lama, mulai sejak 1814 sudah ada barang ini. Tapi belakangan ini 40 tahun terakhir ini karena peradaban politik kita bermacam beragam ini tertinggal. Inilah yang kita bangun kembali, ingin kita bangun budaya saat tadi yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Timur, budaya Nusantara, pintu gerbangnya di Jawa Timur. Saya pernah mendengarkan Pak Kakak, memang betul, sehingga nanti perekonomian di Jawa Timur ini bisa bangkit kembali, insya Allah Nusantara sejahtera. Inilah yang perlu kami sampaikan kembali. Kami pertegas bahwa mahkamah kelurahan ini bukan dilindungi, bukan karangan, bukan, ini adalah tuntutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam peradaban zaman menghadapi teknologi yang begitu tinggi. Kita selama ini dijajah oleh negara-negara luar dengan peradaban dengan budaya-budaya mereka kita adopsi. Akhirnya apa yang terjadi? Anak bangsa ini terpecah belah, hancur. Semua berfokus hanya kepada materi. 40 tahun yang lalu saya pernah tugas ke Probolinggo ini, saya masih bisa minta makan, saya masih bisa minta minum. Coba kalau sekarang minta di jalan sana, tidak bakal dapat. Kenapa? Peradaban zaman sudah berubah. Ini kita bangun kembali Nusantara dengan mahkamah kelurahan, mahkamah desa ini. Musyawarah mufakat itu suatu keindahan. Damai itu adalah indah. Itu tujuannya. Saya yakin semua permasalahan di mahkamah kelurahan dapat terselesaikan. Tidak harus berperkara ke pengadilan berurusan dengan kepolisian. Nah, termasuk juga RJ, restoratif justice, yang katakan Kak Kamil tadi. Tidak semuanya yang terjadi apa? Hilang ayam, laporkan ke polisi, kambingku yang kupelihara pun ikut melayang. Ini udah terjadi. Dan kasihan. Macam berupa ragam yang akan terjadi. Dengan mahkamah kelurahan ini nanti semua persoalan-persoalan hukum melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, insya Allah dapat terlaksana. Dan nanti Kak Kamil pun akan, mungkin kalau sudah ada beberapa puluh kelurahan desa di sini, kita akan gelar pendidikan paralel sebagai jendela hukum kepada masyarakat. Tapi mungkin kalian sepaham dengan saya. Saya akan sepaham. Saya yakinnya apa itu pemahamannya. Rakyat ini nggak ada yang melanggar hukum kok. Semua taat hukum rakyat ini, semua rakyat ini taat hukum. Yang melanggar hukum itu siapa? Penegak hukum itu sendiri. Sepaham itu dengan saya yakin itu. Justru begitulah perlunya kita memberikan pencerahan sebagai jendela hukum, membangun. Apalagi tadi apa yang dicanangkan oleh Astagita presiden kita dengan KMP Operasi Merah Putih. Yakinnya saya tanpa mahkamah desa, mahkamah kelurahan tidak akan jalan. Justru malah menambah persoalan masyarakat nanti. Kenapa? Karena menyangkut materi. Nah, ini perlu dibendung, perlu diemansipasikan, apa tadi Pak? Diakselerasikan dengan mahkamah kelurahan ataupun mahkamah desa. Sehingga nanti KMP-nya itu bisa berjalan operasional sebagaimana yang diharapkan. Karena kalau sudah berbicara materi, pasti akan terjadi persoalan. Menyelesaikan persoalan, kasihan sama Pak Lurahnya.
Pak Lurah bukan hanya ngurusin koperasi, tapi ngurusin rakyatnya dan sebagainya. Itulah makanya undang-undang diberikan kepada Pak Lurah maupun kepada Kades agar supaya diselesaikan melalui peradilan adat pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, peradilan adat. Tapi kan tidak mungkin kita memakai nama pengadilan. Sudah ada pengadilan di sini. Di sini pengadilan ada dua, pengadilan agama, pengadilan negeri. Justru tidak mungkin pula Pak Lurah memeriksa menjagakan orang di sini, pacemaker, dikatakan Bapak Kade, Bapak Kakanwil. Makanya kita bentuk badan namanya Mahkamah Kelurahan. Bapak Kakanwil yang terhormat, Bapak Camat dan hadirin seluruhnya, pada tanggal 3 Juni yang lalu saya sudah membicarakan ini dengan Mahkamah Agung. Kami meminta sikap kepada Mahkamah Agung terhadap pendirian pembentukan Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan. Alhamdulillah mendapat sambutan yang positif, yang benar-benar sangat mereka responsif sekali, sangat setuju Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa ini didirikan. Dan kami sudah minta juga kepada Mahkamah Agung agar supaya putusan Mahkamah Kelurahan maupun putusan Mahkamah Desa itu dapat dipiat ke pengadilan negeri. Dengan demikian Pak Lurah ini sudah lebih tinggi daripada Ketua Mahkamah Agung. Putusan pengadilan masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK dan sebagainya. Tapi nanti putusan Pak Lurah ini sebagai ketua merangkap anggota di Mahkamah Kelurahan, itulah putusan yang sejenis, yang sejernihnya. Itulah nanti akan terjadi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Mahkamah akan mengeluarkan surat agar supaya putusan Mahkamah Kelurahan maupun Mahkamah Desa difiat ke pengadilan negeri agar mempunyai nilai hukum dan bisa mempunyai nilai eksekutorial dapat dilaksanakan. Insya Allah mereka sudah janji, masih dalam tahap penggodokan mereka sampai sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat keluar surat edaran dari Mahkamah Agung bahwa putusan Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa agar dipiat pada pengadilan negeri setempat. Makanya saya katakan Pak Lurah ini sudah melebihi hakim agung, dan itu pun diberikan undang-undang demikian. Memang coba aja dibaca, kita telah pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyelesaikan perselisihan. Jadi dua rangkaian dua undang-undang itu tidak dipadu, tidak mungkin pengadilan kita dirikan di pengadilan di kelurahan ini. Makanya terciptalah di BPHN Kemenkum RI nomenklatur Mahkamah Kelurahan atau Mahkamah Desa. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat itu akan ada dari Mahkamah Agung. Tapi terlepas daripada itu semua, kembali kita kepada wujud daripada ajas hukum kita tentang kemanfaatan lembaga ataupun badan. Tepat sekali bila Mahkamah Kelurahan maupun Mahkamah Desa ini segera seluruh Indonesia. Nah, 2 minggu yang lalu juga kami dapat undangan di Kementerian Pak Kakanwil ini, karena kita juga sebagai operator mereka, launching tentang Pospakum Des maupun Pospakum Kel. Itu launchingnya dengan ada portabelnya dan sebagainya itu. Nah, ini portal bantuan hukum ini semua nanti terakses seluruhnya. Makanya kalau ada tiap kelurahan maupun desa, rumah adiaksa, rumah RJ polisi dan sebagainya, semua itu operasional tanpa dana, bohong. Biar kerja juga. Tidak mungkin Pak Lurah membuat mata anggaran, karena itu sudah tidak ada lagi. Tapi dengan adanya Mahkamah Kelurahan, ada Mahkamah Desa, saya yakin bisa nanti yang akan dialokasikan mata anggaran ke sana, apakah melalui ADD-nya itu maupun apakah alokasi APBD-nya, saya yakin itu semua adalah kewenang Pak Lurah ataupun Kades. Itulah tujuan kita. Kita ingin semangat. Mudah-mudahan dengan gerakan ini bukan hanya di Sumber Taman ini,
Pak Camat, kalau bisa di kelurahan maupun kalis-kalis yang lain segera demi tegaknya hukum yang berkeadilan. Bertepatan karena saya jadi advokat itu sudah setengah abad, saya nggak akan segan mengatakan bahwa hukum kita ini sudah timbangannya itu sudah kurang waras, tidak baik-baik saja itu timbangan. Kasihan rakyat ini seluruhnya. Inilah kembali saya katakan bagaimana kita ingin memberikan kedamaian. Tadi Pak Kakak bilang pakai kata-kata ramah. Kita ingin seperti tahun 60-an ramah masyarakat ini. Tidak ada lagi gontok-gontokan, nggak ada ribut-ributan, apalagi demo-demo yang demikian tak berarti itu. Melalui Mahkamah Kelurahan dapat terselesaikan segala sesuatunya. Mudah-mudahan juga kelurahan tempat yang lain bisa menyusul, insya Allah. Saya kira demikian dapat yang saya sampaikan. Sambutan, semoga Pak Lurah kita ini juga nanti sebagai peacemaker yang adil dapat mengayomi rakyatnya dengan melalui Mahkamah Kelurahan ini. Insya Allah nanti akan tertampung seluruh segala sesuatunya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Beliau sebagai pengendali pemerintahan kelurahan, dengan adanya tadi pernyataan beliau tentang mediasi yang selama ini sebenarnya itu informal, maka dengan adanya Mahkamah Kelurahan ini bukan lagi informal tapi sudah formal dan mempunyai sebab akibat musabab dalam suatu perbuatan hukum. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa putusan Mahkamah Kelurahan itu sudah mempunyai putusan hukum yang mempunyai nilai tinggi. Harapan terima kasih pernyataan penyampaian Pak Lurah. Mungkin nanti kenapa ini saya tambahin, karena ini untuk melengkapi dokumen kita biar didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya petinggi-petinggi yang ada di Jakarta sana. Terima kasih. Dengan demikian, usai sudah serangkaian seremoni acara penyuluhan hukum dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 pada siang hari ini, beserta launching Mahkamah Kelurahan Sumber Taman. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama terlebih dahulu. Di mana kita? Sana ya. Nah, itu setelah ini nanti ada penjual hukum. Ya. Oke. Ya. Kita posisi dulu sebentar. Ya.